Kita terlebih dahulu diajak kembali kira-kira 100 tahun yang lalu. Kondisi kehidupan masyarakat Karo pada saat itu masih cukup sederhana dalam segala aspek. Populasi penduduk belum ramai. Perkampungan masih kecil, ada 2 atau 3 rumah adat Siwalu Jabu ditambah beberapa rumah sederhana. Kalau sudah ada 10 rumah adat baru dapat dikatakan perkampungan tersebut ramai. Sarana dan prasarana jalan belum ada, hanya jalan setapak yang menghubungkan satu kampung dengan kampung yang lain. Kegiatan ekonomi dan perputaran uang hanya baru sebagian kecil saja. Hanya pedagang yang disebut dengan perlanja sira, yang sesekali datang untuk berdagang secara barter. Pekerjaan yang dilakukan hanyalah ke sawah dan ke ladang, ditambah menggembalakan ternak bagi pria dan menganyam tikar bagi wanita. Pemerintahan yang ada hanya sebatas pemerintahan desa. Kepercayaan yang ada adalah animisme, dinamisme atau yang disebut perbegu. Namun demikian kehidupan berjalan terus-meneruskan generasi. Orang yang dikatakan sudah dewasa bagi seorang pria adalah ketika dia telah dapat membuat ukat atau membuka ladang. Bagi wanita telah dapat menganyam tikar dan memasak nasi dan lauk pauk. Proses, ataupun tahapan yang akan dilaksanakan bila ingin berkeluarga pada pria dewasa dinamai anak peranak dan wanita dewasa dinamai singuda-nguda. Ada 5 tahapan yang harus dijalankan, yaitu: setelah pemuda menjatuhkan pilihan pada gadis pujaannya, maka tahap selanjutnya adalah naki-naki atau pendekatan alias PDKT. Tetapi harus sesuai dengan adat Karo, tidak sumbang atau tidak satu marga. Jika sudah saling menyukai, diteruskan dengan membawa si wanita, nangki, ke rumah anak beru si pria. Sebagai tanda melalui perantara diberikan penading kepada orang tua si wanita. Orang tua si wanita seolah-olah kaget menerimanya, seakan mereka tidak tahu dan tidak menyetujuinya, dan seterusnya. Namun demikian 2 atau 3 hari kemudian beberapa orang ibu-ibu menemani ibu si wanita menghantarkan nasi atau makanan kepada anaknya. Melakukan pembicaraan dengan pihak pria mengenai kelanjutannya, dan seterusnya. Setelah dilakukan pembicaraan dengan yang baik antara kedua belah pihak, selanjutnya pihak pria mendatangi pihak keluarga si wanita bersama sembuyak, senina dan anak berunya. Demikian pula pihak wanita bersama sembuyak, senina dan anak berunya telah bersiap menyambut kedatangan pihak pria. Yang datang terbatas. Cukup membawa 1 atau 2 ekor ayam untuk digulai dan berasa cukupnya. Biasanya malam setelah selesai makan, dilaksanakan pembicaraan ataupun musyawarah runggu. Isinya hanya 1, yaitu meminta kesediaan dengan senang hati dari orang tua si wanita dalam keinginan anaknya menikah. Tentunya ikut juga dukungan dari anak beru. Bila sudah bersedia dan dengan senang hati orang tua si wanita kalimbubu, maka acara tersebut telah selesai. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Keesokan harinya pihak si pria beserta kedua calon pengantin dapat langsung pulang. Biasanya acara ini dilaksanakan pada saat pekerjaan tidak begitu sibuk. Pembicaraan ini harus dihadiri lebih lengkap dan lebih penting. Singalo bere-bere harus dipanggil. Lengkap dengan sangkap ngeluh. Acara biasanya dilakukan pada malam hari atau pagi menjelang siang hari.
Dalam acara ini yang dibicarakan adalah mengenai pelaksanaan pesta adat, kapan waktunya, berapa yang harus ditanggung dan berapa utang adat yang harus dibayarkan. Ini adalah tahapan terakhir. Semua akan berkumpul pada pesta adat seperti yang telah disepakati bersama. Dahulu tempat pesta dilaksanakan di tempat lapang atau di bawah kayu rindang. Bila pada saat pesta panas terik, maka anak beru kedua belah pihak akan mendirikan tempat berteduh yang terbuat dari kayu, daun rumbia atau daun pelepah kelapa. Tikar tempat duduk dan kayu bakar telah dipersiapkan oleh pihak si wanita. Dikarenakan pada saat itu fasilitas apapun belum ada, maka diminta kepada penduduk desa untuk memasak makanan. Masing-masing 2-3 tumba berikut dengan sumpit atau tempat nasi dan membawanya ke tempat pesta dilaksanakan. Pada waktu dulu tidak ada pidato-pidato seperti sekarang ini. Kalimbubu Singalo Brebre memberikan hadiah dan doa restunya. Untuk mencahkan pernikahan menurut adat telah selesai. Selanjutnya akan dijalankan terlebih dahulu siarah raja. Ditangani oleh pengulu atau pemerintah. Besarnya Rp. 15, uang perak, dinamakan simecur, diberikan kepada seluruh komponen yang berhak menerima, ulu emas, benak emas, perkampun, perbibin, perkemberahan, dan lainnya. Setelah itu Rp. 60, uang perak unjukan untuk pihak si wanita. Selebihnya dinamakan tepet-tepet, dijalankan oleh anak beru kedua belah pihak saja. Secara peradat kelak karo isahkan kami. Demikianlah sekilas kronologis proses pernikahan pada suku Karo dan pesta adatnya pada zaman dulu. Hal ini sebagai kilas balik sesuai dengan zamannya.